Oke, baik. Selamat sore, Pak dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai politik dan strategi nasional. Untuk itu, saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Kak Amelia Sarlina Natonis, yang kedua ada Kak Skolastika Matresyavani, yang ketiga saya sendiri Marini Indrawati Waisila, yang keempat Kak Cornelia Mercedes Elu, yang kelima Leonel Lumalion, yang keenam Sip Sri Lili Parinding, yang ketujuh Mikael Mayopo. Baik, itu saja perkenalannya. Selanjutnya kita masuk dalam materi. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian politik dan strategi nasional. Yang pertama, pengertian politik. Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara dengan proses untuk menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut. Yang kedua, pengertian strategi. Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Dan yang ketiga adalah pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Yang berikut, hakikat politik dan strategi nasional. Hakikat politik dan strategi nasional meliputi kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebijaksanaan nasional merupakan manifestasi dan upaya pencapaian tujuan nasional. Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang rumusannya dibagi dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang berikutnya, tujuan politik dan strategi nasional. Yang pertama, melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan. Yang kedua, mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga keamanan untuk mewujudkan perdamaian dan kehidupan nasional yang seimbang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang berikutnya, aspek-aspek dalam politik dan strategi nasional. Yang pertama, politik dalam negeri. Diarahkan untuk mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami penindasan pada masa penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat. Yang kedua, politik luar negeri. Bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat, serta rakyat diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa. Yang ketiga, politik ekonomi. Bersifat swasembada atau swadaya, dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan gaya kreasi rakyat Indonesia. Yang terakhir, politik pertahanan keamanan, bersifat aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara, serta usaha-usaha nasional dalam penanggulangan segala macam tantangan, hambatan, dan ancaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, peranan masyarakat. Peranan masyarakat sangat penting dalam hal pelaksanaan politik dan strategi nasional. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan politik nasional
dan strategi nasional, yaitu pola pikir masyarakat yang semakin terbuka dalam memperjuangkan hak-haknya, semakin tingginya keberadaban masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, semakin tingginya kemampuan dalam menentukan pilihan, pemikiran masyarakat yang semakin kritis terhadap munculnya ide-ide baru. Yang kedua, ideologi politik. Ideologi dan politik bisa mendorong berpotensi untuk menghimpun semangat kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa untuk berdaulat guna mencapai kemerdekaan Yang berikut, ekonomi. Dengan adanya pengelolaan alam negara yang baik, dapat memungkinkan kekuatan Indonesia bisa diperhitungkan di mata dunia. Yang berikut, sosial budaya. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, namun hal tersebut bisa disatukan dengan adanya semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya toleransi dalam bangsa Indonesia. Yang berikut, pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan yang baik dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran segenap bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan yang baik bisa menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk bahaya yang bisa mengancam keamanan suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional, maka bangsa Indonesia harus bisa mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Semua bentuk ancaman yang ada dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah bagaimana bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap dirinya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mengutamakan persatuan seluruh wilayah dan sangat menghargai keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Implementasi politik dan strategi nasional. Implementasi pada bidang hukum. Yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agar hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan yang tidak sesuai dengan tuntunan reformasi melalui peraturan legislasi. Yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi serta menghargai HAM. Keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk undang-undang terutama yang berkaitan dengan HAM dan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa. Yang kelima, meningkatkan integritas moral dan profesional aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pemimpin kesejahteraan. Dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Implementasi pada bidang ekonomi. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme berdasarkan prinsip persaingan sehat. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi melalui keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan kerja. Mengembangkan pesaing yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang.
Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembentukan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dan kompetensi serta produk unggulan di setiap daerah. Implementasi pada bidang politik. Politik dalam negeri. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan dan berwawasan lingkungan yang berbalas, kesempatan yang sama dengan berusaha dan bekerja. Mengembangkan pesaing yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distorsif yang merugikan masyarakat. Mengoptimalkan peran pemerintah dan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembentukan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan kooperatif sebagai negara maritim dan agraris dan kompetensi serta produk unggulan di setiap daerah. Politik luar negeri. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang lebih aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Implementasi pada bidang sosial, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung. 2. Memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitas. 3. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis. Yang keempat, mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai. Pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Yang kelima, membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. 1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia untuk memberikan rujukan sistem nilai bagi totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai budaya dalam rangka memilih nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pengembangan di masa depan. Yang keempat, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk memberi inspirasi bagi kepekaan terhadap totalitas kehidupan dengan setiap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalitas bagi pelaku seni budaya. Baik,
Itu saja hasil presentasi kami tentang politik dan strategi nasional. Terima kasih dan selamat sore.